Ia telah merugi sebesar 100 juta US dollar. Mahal, tapi kok rugi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Haidar Bakir Hidayat dengan NIM 028. Nah, kali ini aku akan membawakan sesuatu yang berbeda. Dan hari ini adalah temanya untung apa buntung, Mandalika versus Formula E. Nah, kita akan kupas secara mendalam. Yang pertama kita akan membahas tentang Mandalika terlebih dahulu. Untuk apa sih tujuannya didirikannya Mandalika Circuit ini? Dan ini merupakan kabar gembira juga untuk para pecinta otomotif, terutama para bikers di luar sana. Dan kabar baiknya adalah per tanggal 25 Agustus kemarin ini, sirkuit Mandalika sudah diklaim 92%, sekitar 91,7. Jadi kita bulatin jadi 92%. Sudah penyelesaiannya. Berarti tinggal sedikit lagi dan setelah itu bisa kita pakai. Presiden Jokowi mengungkapkan di salah satu acara ajang balap motor ini, MotoGP, akan memberikan dua manfaat bagi Indonesia. Yang pertama di sisi olahraga dan yang kedua tentunya pariwisata. Menurut Arif Kurniawan, ia mengatakan keuntungan yang akan didapat oleh Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajang ini menjadi promosi bagi Indonesia secara keseluruhan dan juga meningkatkan nama Indonesia di seluruh dunia. Indonesia menjadi bagian dari pemain global dan tentu ini juga akan meningkatkan nama Indonesia, lebih banyak dikenal dan juga akan mendatangkan para investor ya, atau para pengusaha yang akan bermitra di Indonesia. Dan juga tidak menutup kemungkinan para mitra MotoGP atau SBK ini akan bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tentu tidak hanya perusahaan tetapi individu juga. Dan untuk keuntungan jangka pendek bagi Indonesia, yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP dan tentu akan menambah kepercayaan bagi dunia apabila ajang balap ini sukses nantinya. Selain itu, Mandalika ini sudah menjadi hak paten negara, sudah menjadi aset negara, sehingga pemakaiannya tidak akan sebentar, akan berlangsung lama selama perawatannya, maintenance-nya dijaga dengan baik, dan juga para pemakainya ya. Tentu biaya modal sebesar itu nggak mungkin kita mendapatkan keuntungan dengan jangka yang sebentar, mungkin mungkin 2 atau 3 event dari MotoGP, akan tetapi butuh waktu yang lumayan panjang tentunya. Kita lihat di sini dari sisi finansialnya. Yang pertama dari negara memiliki aset, dan tentu sirkuit Mandalika ini nggak akan dipakai oleh ajang balap MotoGP saja atau ajang balap luar negeri, tapi juga akan digunakan oleh orang Indonesia sendiri, baik dari pemakaian mungkin latihan balap motor, dan yang kedua juga digunakan untuk ajang balap sendiri di Indonesia, dan ini juga akan menambah keuntungan baik bagi negara juga dan juga di developer yang akan merawat itu gitu. Untuk masyarakat sendiri juga akan menambah keuntungan, menambah pemasukan juga dari segi bisnis yang akan dijalankan, lalu juga mungkin ada rumah singgah gitu. Dan berbicara tentang rumah singgah nih teman-teman, pemerintah juga selain membuat sirkuit Mandalika ini melalui Kementerian PUPR, ia tidak hanya mendirikan sirkuit saja, tetapi juga mobilitas yang mengarah kepada sirkuit itu. Tentu mobilitas ini tidak hanya infrastruktur jalannya aja, tetapi juga masyarakatnya juga, mulai dari perumahan-perumahannya. Lalu dibangunlah
jalan bypass oleh Kementerian PUPR ini akan menghubungkan Bandara Bill ke sirkuit Mandalika yang nanti akan menghubungkan juga tempat wisata sebelum memasuki kawasan sirkuit. Dan ini lagi-lagi juga bagus untuk memberikan keuntungan untuk masyarakat yang membuat bisnis di situ. Dan tentu masyarakat yang mungkin di sana belum mempunyai biaya untuk membangun itu, jangan khawatir. Pemerintah juga memberikan subsidi-subsidi untuk masyarakat. Infrastruktur yang dibuat ini bukan hanya jalan tadi bypass itu ya, terus juga sirkuit, melainkan pemerintah juga membangun sumber daya airnya, infrastruktur sumber daya air, lalu ada jalan-jalannya, jembatan. Untuk program BSPS atau bantuan stimulan perumahan swasta reguler, di sini negara mengalokasikan untuk 2.900 unit sebesar 50,75 miliar khusus untuk pembangunan di koridor. Pemerintah membangun maksimal bantuan per rumah itu sebesar 35 juta, atau juga lokasi usaha pendukung wisata lainnya juga. Di sini diberikan maksimal 115 juta. Ya, selain itu, pabrikan-pabrikan yang ada di Indonesia, tentu bukan pabrikan motor saja, tetapi pabrikan mungkin ada mengenai spare part motor. Mereka diberikan kabar gembira untuk mereka dengan adanya sirkuit ini, dan tentu ini akan menaikkan jumlah penjualan mereka. Dan juga dengan adanya ini mereka nggak mau memberikan kualitas yang gitu-gitu aja, yang penting dipakai, yang penting harganya murah, tetapi memberikan kualitas yang bagus, lebih bagus lagi, dan juga tentu dengan harga yang bersaing ya dengan kualitasnya. Dilansir dari Grid Auto, sirkuit Mandalika ini sudah mencapai hampir 92%, atau lebih tepatnya 91,79%. Dan Indonesia bisa hadir memberikan pembalap-pembalap WSBK mungkin. Oke, sekarang kita akan bandingkan Formula E dengan Mandalika. Formula E, kita lihat dari dunia dulu. Ini tercatat per tanggal 2019, selama 4 tahun sudah didirikannya lomba balap Formula E. Ini dicatatkan telah mengalami kerugian sebesar 100 juta US dollar. Kenapa hal ini terjadi? Ini karena terdapat juga protes dampak lingkungan yang kurang baik dari masyarakat. Ini masalah yang dihadapi oleh Formula E ya. Lalu dengan mengalami kerugian itu tentu menjadi masalah, tentu saja, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengadakan lomba itu. Formula E di Jakarta, disebut juga dengan E-Prix 2020 yang direncanakan akan diadakan di Monas per tanggal 2020, akan tetapi karena COVID-19 yang kita juga nggak bisa memberikan risiko bagi para pembalap luar negeri juga, dan juga masyarakat sendiri. Kita lihat dengan biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk balapan ini, tercatat 1,6 triliun untuk penyesuaian infrastruktur balapan. Dan ini juga termasuk sudah dengan komitmen fee yang dikirimkan oleh Indonesia sebesar 20 juta pound sterling atau setara dengan 360 miliar. Dan direncanakan balapan ini akan diadakan 5 tahun berturut-turut atau 5 sesi ya. Dan diperkirakan Indonesia akan mengalami keuntungan di tahun keempat, dan baru untung besar di tahun kelima. Tapi jangan salah dulu. Di sini kemungkinan keuntungan ini juga dikaitkan dengan usaha yang diberikan masyarakat, atau masyarakat bisa nggak sih membangun usaha sehingga mungkin dari perhotelan, mungkin dari rumah-rumah singgah, lalu minuman mungkin, atau jualan-jualan sebagainya. Ini juga terhitung ya. Dan untung besarnya ini diperkirakan baru di tahun kelima.
dengan defisit 400 triliun untuk Indonesia. Dan tentu sementara seperti yang kita tahu, maintenance itu penting dan berarti Indonesia perlu memberikan biaya tambahan setiap tahunnya kemungkinan untuk perbaikan, untuk perawatan dan sebagainya. Apakah akan untung? Kita lihat tujuannya dulu oleh Pak Gubernur Anies. Di sini tujuan yang pertama yaitu mengirim pesan transportasi bebas emisi. Nah, kalau kita lihat untuk pengiklanan sebesar itu, kenapa kok harus untuk mengeluarkan sebesar itu 1,6 T? Wow. Perusahaan bisa memberikan uji coba untuk para reviewer, blogger, vlogger di Indonesia tentunya menggunakan bahan bakar listrik ini tidak mengeluarkan sama sekali, atau hanya memberikan mobil uji coba aja, dan itu sudah tersebar luas. Ini Pak Gubernur dengan para staf-staf bawahannya mengiklankan transportasi bebas emisi dengan mengadakan lomba yang keluar 1,6 T. Bayangin kalau perusahaan bekerja sama dengan Pak Anies, atau Pak Anies menjadi advisornya di sana dan dibuat seperti ini, apakah perusahaan gak rugi tuh? Ya mungkin mereka mungkin memiliki pandangan lain ya. Selanjutnya, menggerakkan perekonomian di berbagai sektor. Kita lihat pajak kendaraan yang tinggi di Indonesia. Apakah semua masyarakat Indonesia bisa pakai tenaga listrik ini? Untuk effort untuk membeli mobil listrik ini, contoh mungkin Hyundai, kita membutuhkan sekitar 700 juta, 600-700 juta ke atas. Apakah benar-benar akan dibeli? Apakah benar-benar akan dipakai? Kita lihat nanti ke depannya. Mungkin akan ada penyesuaian lagi ya terkait harga dan sebagainya. Lalu menempatkan Jakarta di dalam percaturan kota yang mampu menyelenggarakan event sekelas e-Formula. Itu tujuan Pak Gubernur. Jadi ini ada rasa-rasa gengsi ya. Tetapi ini kita lihat ajang e-Formula ini hanya 5 tahun, dan seperti yang tadi udah dibilang, Formula E akan mengalami keuntungan Indonesia di tahun keempat atau untung besarnya di tahun kelima, dan itu hanya berdasarkan perhitungan. Lalu adalah perhatian dunia sehingga menjadi pemasukan mungkin bagi para investor yang ada di luar negeri untuk kerjasama di Indonesia. Indonesia akan semakin dikenal. Faktor Indonesia juga akan semakin bagus lagi. Ekonomi masyarakat bisa lebih bagus lagi. Dan itulah keseluruhan pro kontra Mandalika versus Formula E yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies. Nah, ini kita akan melihat bagaimana ke depannya. Apakah Formula ini akan menjadikan kemungkinan sih? Ya. Satu lagi nih teman-teman, terkait Formula E. Kemarin sempat terjadi ricuh, tepatnya pada tanggal 13 September 2021. Ini masyarakat meminta atau memaksa untuk KPK menindaklanjuti terkait dugaan korupsi tersebut, dan KPK menanggapinya meminta pada masyarakat untuk mengadukan aspirasi masyarakat tersebut terkait dugaan tindak kasus korupsi ini melalui saluran pengaduan masyarakat. Dan kita lihat mungkin sebentar lagi akan diadakan, mungkin sekitar di tahun 2022 atau 2023 mungkin MotoGP ini, atau pertengahan 2022 atau bahkan akhir, mungkin MotoGP sudah akan digelar di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk para penonton sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe terkait Formula E dan sirkuit Mandalika ini. Terima kasih teman-teman semua. Dan
Untuk referensi-referensinya nanti akan dicantumkan di deskripsi. Terima kasih. Wassalam.